Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi bersama Ibu Lili dari SD Kali Tanjung 1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sing paling oke. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, kelas 3, subtema 2, manfaat hewan bagi manusia, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Nah, anak-anak, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan 5M. Masih ingat apa itu 5M? Ya, M yang pertama adalah selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian M yang kedua adalah memakai masker. Dan M yang ketiga, menjaga jarak. M kelima, menghindari kerumunan atau keramaian. Dan M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Jadi bagi anak-anak semua, kalau tidak ada keperluan yang sangat penting, di rumah saja, tidak usah pergi jauh-jauh. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menirukan gerak tari. Yang kedua, siswa dapat menemukan pesan dari sebuah dongeng. Kemudian, yang ketiga adalah siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian. Keempat, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi hari ini, jangan lupa mari kita berdoa bersama agar pembelajaran yang kita lakukan dapat terserap dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? Pasti kalian semua sudah tahu. Iya, ini adalah gambarku kucing. Kucing adalah hewan yang sangat dekat dengan manusia. Tidak sedikit manusia yang memelihara kucing. Beberapa manfaat memelihara kucing yaitu bisa untuk menghalau tikus, dapat diajak bermain bersama, dan menghilangkan stres. Serta masih banyak lagi manfaat lainnya. Wayan sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Wayan juga senang memperhatikan tingkah kucing-kucing. Menurut Wayan, gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Contohnya, gerakan kucing ketika mencakar-cakar dan gerakan ketika menangkap tikus. Nah, anak-anak, dari teks yang tadi kita baca, kita dapat mengetahui beberapa manfaat memelihara kucing. Di antaranya adalah yang pertama, kucing bisa dijadikan teman bermain. Yang kedua, bisa menghilangkan stres, yaitu sebagai hiburan ketika mereka bergerak-gerak ke sana kemari, memainkan mainan. Dan yang ketiga, bisa menghalau tikus. Nah, kalian bisa menirukan gerakan kucing dalam tarian. Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Yang kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Kemudian yang ketiga adalah menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Di sini ibu mempunyai sebuah dongeng. Mari kita baca bersama-sama kisahnya. Ada kisah
Badak yang baik hati. Dahulu kala, hiduplah seekor badak yang baik hatinya. Badak ini hidup menyendiri dan jauh dari kerumunan para penghuni hutan lainnya. Walaupun sang badak tinggal sendirian, namun sang badak sangatlah baik hatinya. Ia sering menolong penghuni hutan lainnya. Pada suatu hari, si badak berjalan-jalan dari tempat biasanya. Ia berkubang di pinggir hutan. Kemudian ia berjalan menyusuri sungai yang sangat jernih airnya. Sesampainya di pinggir hutan, badak bertemu dengan seekor kancil yang tengah terjepit pohon. Si badak melihat kancil sudah tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari impitan kayu yang melintang di tengah jalan tersebut. Si badak langsung menolong kancil tanpa dimintai tolong. Dengan badannya yang besar, akhirnya badak mampu menyingkirkan kayu yang mengimpit tumbuh kancil. Kancil sangat berterima kasih kepada badak kebetulan lewat. Kemudian, badak melanjutkan perjalanannya. Sesampai ia di sebuah lubang yang sangat besar, ketika ia menengok ke bawah, ternyata di bawah ada harimau yang meminta tolong. Tolong, tolong. Kembali si badak menolong harimau yang jatuh ke dalam lubang. Ternyata harimau masuk perangkap yang dipasang para pemburu. Sang badak sangat senang, hari-harinya berguna bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Baginya, apa yang ia lakukan hanya untuk menolong, dan itu pun dilakukan dengan senang hati. Nah, anak-anak, dari kisah dongeng tadi, pesan apa yang terdapat dalam dongeng si badak yang baik hati? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Sebagai sesama manusia, kita harus saling tolong-menolong orang yang susah dan membutuhkan. Bukan hanya sesama manusia, kita dapat mencontoh sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh si badak. Meskipun mereka itu hewan, tapi mempunyai jiwa suka menolong. Nah, ibu mempunyai cerita. Di sore hari, Tigor memasukkan ayam-ayam ke dalam kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa wadah? Kita bantu Tigor menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya, dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nah, soalnya yaitu ayam-ayam Tigor ada yang bertelur. Hari ini Tigor mengumpulkan telur-telur ayam yang ada di kandang. Dia mengumpulkan 15 telur ayam. Tigor membagi semua telur ke dalam 3 kotak. Berapa isi telur dalam wadah masing-masing kotak? Kita akan membagi telur-telur ayam yang dimiliki Tigor ke dalam 3 kotak. Dan masing-masing kotak harus mendapatkan bagian atau jumlah telur yang sama. Kita bagi satu-satu yuk. Setiap kotak kita akan isi dulu 1 per 1 sampai telurnya habis. Nah, masing-masing kotak baru mendapatkan 3 telur. Kita hitung dulu apakah sudah 15 telur. Nah, di kotak yang pertama ada 4 telur. Ditambahkan dengan kotak kedua yaitu 4 telur, jadi 8 telur. Kemudian di kotak yang ketiga juga ada 4 telur, jadi jumlahnya baru 12. Sisanya yang 3 kita bagikan satu lagi. Nah, ini ya.
sudah membagi telur-telur yang dimiliki Tigor secara merata. Jika telur disimpan pada 3 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 3 kali 5 sama dengan 15. Apa itu? Yaitu wadahnya atau kotaknya. Dan 5 itu yaitu isi telurnya. Jadi 3 kali 5 yaitu 15. Sudah pas sesuai dengan telur yang dimiliki oleh Tigor. Nah, soal yang kedua yaitu ayam-ayam Tigor ada yang bertelur. Hari ini Tigor mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 15 telur ayam. Tigor membagi semua telur ke dalam 5 kotak. Berisi telur, berapa isi telur dalam masing-masing kotak? Nah, yang pertama kotaknya ada 3. Semua telur disimpan dalam 3 kotak. Soal yang kedua ini ada 5 kotak. Semua telur akan disimpan ke dalam 5 kotak. Masing-masing kotak mendapat 3 telur. Jadi kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 kotak dikali 3 telur, yaitu jumlahnya adalah 15. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Tigor yaitu 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5. Sesuai dengan sifat perkalian yaitu pertukaran tempat. Nah, kita bantu Tigor lagi untuk menyelesaikan masalahnya. Tigor juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran. Salah satunya adalah wortel. Tigor mempunyai 12 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Yang A, jika wortel diberikan pada 4 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Kelincinya ada 4. Wortelnya punya 12, kita bagikan sehingga masing-masing kelinci mendapatkan bagian yang sama. Kita bagi satu-satu dulu wortelnya pada setiap kelinci. Nah, kita bagikan satu lagi ya. Jumlahnya baru 8, 9, 10, 11, 12. Pas. Jadi, jika wortel diberikan pada 4 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 3 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kalau yang ini kelincinya hanya ada 3. Jadi kita bagikan satu-satu wortelnya. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, sudah sesuai. Wortelnya ada 12 dibagikan ke dalam 4 kelinci. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 3 kali 4 sama dengan 12. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci yaitu 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4. Sama dengan sifat pertukaran perkalian yang ada pada telur-telur Tigor. Nah, anak-anak, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini.
Jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar walaupun kita masih dalam masa pandemi. Gali terus kemampuan kalian bisa melalui channel-channel pembelajaran yang ada di YouTube. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Jaga kesehatan kalian, terus semangat untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu kan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.